Dan ini jarum harus bergerak. Jika kita tempelin begini, jarum bergerak. Jika dibalik, jarum nggak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti konslet ya. Oh, konslet kecil teman-teman. Nih, saya perbesar ya. Yang namanya konslet kecil itu seperti ini. Nih, perhatiin lagi ya. Jika seperti ini, jarum bergerak. Jika saya balik, jarum nggak boleh bergerak. Nah, ini bergerak ya. Artinya ini konslet. Nah, konsletnya itu kecil. Ini saya X100 ya. Coba X10 ya. Tuh, kecil ya. Tuh, kecil konsletnya. Jadi masuk air tuh selalu begini. Tuh, konsletnya kecil ya. Nah, untuk konslet kecil ini lumayan rada susah. Kita mesti tracking jalur lewat skema. Dan ini mesti kita cek semua untuk komponen, kapasitor, dioda atau IC ya, yang biasanya menyebabkan konslet kecil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya ya. Jadi ini Redmi Note 8 masuk air. Setelah coba dibongkar dan dicek, ternyata setelah dibersihkan itu konslet kecil. Jadi konslet kecil sebelum tekan on. Artinya apa? Itu konslet sebelum vibet ya, konslet jalur vibet ya, sebelum on. Nah, ini masih jam 10-an pagi. Kita akan coba lakukan tahapannya. Nah, untuk kasus-kasus konslet di jalur vibet itu ada beberapa kategori. Yang pertama, kasusnya short kecil. Short kecil itu seperti ini ya. Saat coba dicek dengan multitester analog, dia dibalik tuh jarumnya bergerak sedikit. Kalau dia dibalik jarumnya bergerak penuh, itu konslet full atau short full atau full short ya. Kalau ini konslet kecil. Jadi konslet kecil, ada juga konslet sedang. Jarumnya tuh setengah, ada lagi konslet full ya. Nah, yang lebih gampang penanganannya itu kalau konslet full, itu biasa ditembak dengan baterai bekas atau ampere. Itu bisa kelihatan mana yang berasap dan mana yang panas. Kalau yang konslet kecil gini, ini rada susah. Kita mesti lihat skema jalurnya, lalu ya pokoknya ribet ya. Kita mesti cek satu-satu. Nah, untuk meminimalisir perluasan pengecekan, kita pahami dulu ini konsletnya apa. Oh, konsletnya jalur vibet. Jalur vibet itu tuh kebanyakan di jalur IC power, IC cas, lalu IC sinyal, kadang juga IC wifi, bluetooth, juga IC audio. Itu jalur-jalur yang dilalui vibet ya. Nah, ini setelah saya coba lihat diagram, itu IC powernya berada di bawah ini ya. Jadi kita mesti angkat kaleng ini. Nah, ini ada lubang ya. Kemungkinan besar ini IC powernya. Oke, kita akan angkat kaleng ini dulu ya. Ya, kita siapkan blower. Saya menggunakan Quick 2008 ini. Untuk setelan panasnya 400, untuk anginnya 35 ya.
Oke, ini sudah kita angkat ya kalengnya. Nah, ini ada sebuah IC, kemungkinan besar ini IC power. Ini PMI 632 ya. Dia PMI 632. Lalu setelah kita buka di area IC power, kita cek dulu ada yang konslet enggak di sekitar IC power. Kita biarkan dingin dulu. Oke, saya akan cek beberapa komponen di area IC power ya, PMI 632. Ada yang konslet enggak? Saya ngeceknya dengan multitester digital di setelan ini. Lalu yang merah tempelan begini aja ke kaleng, lalu yang ini buat ukur. Contoh ngeceknya itu seperti ini. Untuk kapasitor sebelahnya harus punya nilai, yang sebelah harus bunyi. Berarti ini enggak konslet. Ini punya nilai, ini bunyi. Ini punya nilai, ini bunyi. Ya, caranya ngecek seperti itu. Ini punya nilai, ini bunyi. Punya nilai, harus sebelahnya bunyi. Tapi kalau kita dapati ini bunyi, lalu ini bunyi, itu konslet ya. Ini kan enggak. Oke, saya cek komponen kapasitor area IC power itu enggak ada yang terindikasi konslet kapasitornya. Ini menunjukkan IC power ini tidak masalah. Nah, kenapa bisa konslet kecil? Biasanya bisa jadi faktor air, korosi di kaki mengakibatkan itu short kecil, bisa juga. Jadi short kecil itu memang kasus yang masih ambigu ya. Cara penanganannya itu kompleks dan kita mesti cek satu-satu. Lebih ribet, lebih gampang tuh kalau konslet penuh ya. Nah, ini saya cek, ini nggak ada yang konslet untuk kapasitornya. Oke, saya akan coba lakukan pemanasan untuk di area IC PMI 632 ya. Siapa tahu ada komponen yang memang sedikit korosi yang menyebabkan dia short kecil. Saya gunakan blower masih di setelan yang sama ya. Panasnya 400. Lalu untuk anginnya itu 35 ya. Nah, ini saya gunakan fluk racikan. Oke, seperti ini. Kita maksimalkan dulu setiap komponen, kita panasi, namun tambahin fluk dulu ya. Karena biasanya ada korosi sedikit aja di kaki IC, itu bisa juga short kecil. Atau IC itu sendiri yang sudah short kecil, itu juga bisa. Oke, saya akan coba langsung panasi saja untuk area PMI 632 nya. Dah cukup, kita biarkan dingin, lalu kita nanti lakukan pembersihan. Oke, setelah dingin seperti ini, kita coba tambahin thinner seperti itu ya.
lalu kita bersihkan. Oke, jadi ini PMI 632 ya. Oke, lalu kita akan coba cek ya, kita pastiin, kita cek lagi. Oh ya, baterainya apakah sudah ada nilai tegangannya positif? Mana sempat saya tembak kemarin. Oke, 3,7 ya. Ini baterainya sudah memenuhi standar. Kita langsung tes ya. Karena sumber dari jalur feedback itu di IC power ya. Oke. Lalu kita akan coba cas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada tanda-tanda? Mantap jiwa, mempesona. Iya, oke, perhatiin. Langsung nyala ya, 13%. Fix berarti perkiraan saya memang di IC power ini itu ada tingkat korosi yang terjadi di bawahnya. Bisa jadi karena air itu ngendap sehingga menjadi konslet, tapi bukan konslet sesungguhnya, dia hanya konslet kecil ya, grounding yang kecil. Setelah kita coba panasi dan kita bersihkan lagi, alhamdulillah sudah normal kembali. Oke, untuk konsumsi arusnya nih ya, 1,6 ampere normal ya untuk konsumsi arusnya. Jadi teman-teman, jika dapati kasus kecil dan sudah ngecek terutama di IC power ini tidak ada yang konslet, langsung saja panasi semua area yang ada di blok IC powernya. Karena faktor besar kemungkinan short kecil itu karena adanya korosi, entah di IC nya bisa, entah di komponen kapasitor yang agak berkarat juga bisa. Sehingga setelah kita coba panasi, dia sudah meleleh dan nyatu atau connect kembali, itu bisa pulih keadaannya seperti ini. Oke, ini saya coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begitu ya teman-teman, kalau mendapati kasus konslet kecil. Kadang konslet kecil ini membingungkan ya. Kita sudah cek di mana-mana nggak ketemu. Tapi yang perlu dipahami, konslet kecil itu berada di jalur feedback. Jalur feedback sumbernya semua itu kan dari baterai menuju ke IC power. Nah, IC power ini semua rata-rata jalur feedback. Simpelnya kita nggak usah kemana-mana dulu, di sumbernya dulu, di source powernya dulu kita maksimalkan dengan cara panasi. Setelah panasi, bersihkan, insya Allah bisa sembuh ya. Namun ini kenapa dia redmi terus? Apakah ada permasalahan lain setelah ini? Nggak tahu juga ya. Ya, jadi ini milik
mahasiswa ya Unila, beliau datang ke sini terus ya karena waktunya juga nggak banyak jadi ditinggal ya. Oke, ini ada sandinya ya, saya pastiin dulu sandinya berapa ini ya. Sandi 089089 0890 089089 ya. Ini jadi alhamdulillah ini tidak merembet kemana-mana ya, dan ya jadi poin penting ya, poin penting untuk mengatasi konslet di mesin. Konslet ini di jalur VPET ya, itu yang umum terjadi dan diserang kalau masuk air di IC power. Jadi maksimalkan dulu ya di area IC power. Setelah IC power itu nggak masalah, pindah ke IC sinyal. Cek IC sinyal ada yang konslet enggak, komponen semuanya. Jika masih enggak ditemukan lagi, pindah lagi ke IC audio bisa, IC Bluetooth, WiFi bisa, itu jalur VPET ya. Nah ini, oh ya, IC cas juga, IC cas tuh VPET, IC lampu tuh VPET utama itu. IC lampu, IC cas ya. Jadi IC power, IC sinyal, IC lampu, IC cas, WiFi, Bluetooth itu VPET, atau audio juga VPET. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau CPU RAM tidak ada jalur VPET-nya. Mustahil kalau konslet di kapasitor area CPU RAM. Ya, karena bukan jalur VPET. Dia jalur input ya. Sudah bukan VPET lagi, tapi setelah diproses di IC power, jalurnya menuju ke CPU RAM itu bukan VPET lagi, tapi jalur tegangan kerja, bisa 1,8 dan lain-lain. Oke, ini sudah kelar ya. Intinya mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap apa yang terjadi di HP ini, dan kita mesti paham, cek dulu ya ada komponen yang panas enggak. Jika enggak ditemukan yang panas, ya ini aman. Dan ya mustahil ya kalau misalnya HP konslet pasti mati, nggak mungkin nyala seperti ini. Kalau udah nyala ini artinya sudah nggak konslet dan apa ya, dan siap untuk diberikan pemilik ya. Oke, itu saja.